Kalian pernah merasakan gempa bumi kan? Mengapa ya di Indonesia ini cukup sering terjadi gempa bumi? Pernahkah kalian berpikir mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bahas yuk. Jangan lupa subscribe ya. Menurut penyebab terjadinya, gempa bumi dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi dari pergerakan patahan atau sesar batuan. Menurut teori tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dunia. Negara Indonesia berada pada lempeng Eurasia dan dihimpit oleh 2 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, yang keduanya sama-sama menunjam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga membentuk zona subduksi yang membentang dari ujung barat Sumatera, Pulau Jawa, selatan Bali, dan Nusa Tenggara. Zona subduksi inilah yang menjadi sumber gempa, terbentuknya gunung berapi, bahkan menyebabkan tsunami. Mari kita perjelas prosesnya dengan animasi berikut. Zona subduksi membuat Indonesia dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang aktif. Tumbukan antara 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan terjadinya proses gesekan antara kedua lempeng tersebut, sehingga menimbulkan panas dan tekanan yang akan membuat peningkatan suhu pada lapisan batuan. Kemudian lapisan batuan tersebut terdorong naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi. Gunung berapi ini sewaktu-waktu berpotensi dapat meletus, sehingga dapat menimbulkan getaran di area sekitar gunung tersebut, dan terjadilah gempa bumi vulkanik. Selanjutnya, gempa bumi tektonik. Ketika lempeng Eurasia terus mengalami tekanan dari lempeng Indo-Australia, maka akan terjadi lock, di mana lempeng Eurasia sudah mencapai titik elastisnya dan mengalami pelepasan energi secara tiba-tiba ke arah luar. Hal ini menimbulkan getaran, bahkan guncangan yang disebut gempa bumi. Yang terakhir adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan patahan. Karena lempeng Indo-Australia yang terus menekan ke arah lempeng Eurasia, membuat wilayah Indonesia terdapat beberapa patahan batuan besar. Patahan ini dapat bergeser atau naik. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus. Ketika pergerakannya besar, maka terjadilah getaran gempa di area patahan tersebut. Dengan penjelasan ini, semoga kita bisa mengerti dan paham, agar kita selalu waspada dan tidak termakan oleh hoaks-hoaks yang beredar di luar sana. Jangan lupa subscribe ya.